Kamu pengguna KB suntik 3 bulan atau lagi mau coba? Hati-hati, metode ini memang praktis, tapi ada efek samping yang sering banget bikin para perempuan kaget. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Kenapa sih KB suntik 3 bulan ini jadi favorit banget? Jelas karena praktisnya. Kamu cuma perlu disuntik 4 kali dalam setahun, dan metode ini dikenal aman serta sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Nggak perlu repot minum pil setiap hari, kan? Tapi, ingat ya, tubuh setiap orang itu unik, ada yang merasa cocok-cocok saja dan nyaman memakainya. Tapi tidak sedikit juga yang mengalami perubahan cukup signifikan setelah mulai menggunakan KB ini. Jadi, penting banget untuk kenali tubuh kita sendiri. Nah, efek samping yang paling pertama dan paling sering dikeluhkan adalah haid yang tidak teratur. Ini bisa macam-macam bentuknya, ada yang siklus haidnya jadi lebih cepat. Ada yang malah mundur jauh dari jadwal biasanya. Kadang darah yang keluar cuma sedikit atau flek-flek saja, bahkan ada juga yang haidnya berhenti total selama berbulan-bulan. Banyak yang langsung panik dan mengira hamil. Padahal, ini adalah efek dari hormon progestin dalam suntikan yang memang bekerja dengan cara memengaruhi siklus haid alami kita. Jadi, jangan langsung panik, ya. Selanjutnya, efek samping nomor 2 yang juga sering jadi keluhan utama para ibu. Berat badan naik. Kamu merasa lebih cepat lapar setelah pakai KB suntik 3 bulan? Kamu gak sendirian. Hormon progestin ternyata bisa meningkatkan nafsu makan. Karena sering merasa lapar, kita jadi cenderung makan lebih banyak atau lebih sering ngemil. Tanpa disadari, jarum timbangan perlahan-lahan geser ke kanan. Kenaikan berat badan ini memang gak terjadi pada semua orang, tapi cukup umum terjadi. Efek samping ketiga, munculnya jerawat. Kalau tiba-tiba wajahmu jadi lebih sering berjerawat padahal sebelumnya baik-baik saja, bisa jadi ini juga karena KB suntik. Kenapa begitu? Lagi-lagi, ini karena pengaruh hormon progestin. Hormon ini bisa memicu kelenjar minyak di kulit untuk memproduksi sebum atau minyak berlebih. Kalau produksi minyak meningkat, pori-pori jadi lebih gampang tersumbat, dan akhirnya jerawat pun lebih mudah muncul. Ini terutama sering terjadi kalau kamu punya tipe kulit yang sensitif atau rentan berjerawat. Efek samping keempat ini berhubungan dengan suasana hati. Apakah kamu jadi lebih gampang marah? Tiba-tiba merasa sedih tanpa sebab yang jelas? Atau sering merasa cemas? Ini yang disebut mood swing atau emosi tidak stabil. Perubahan hormonal di dalam tubuh akibat suntikan KB memang bisa memengaruhi keseimbangan kimia di otak yang mengatur mood. Sebenarnya ini adalah respons yang wajar. Tapi, kalau perubahan emosi ini sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari atau hubunganmu dengan orang lain, ini tandanya kamu wajib konsultasi ke dokter atau bidan. Jangan dianggap sepele, ya. Nah, ini informasi yang sangat penting, terutama buat kamu yang berencana punya anak di masa depan. Efek samping kelima adalah kesuburan butuh waktu untuk kembali normal setelah berhenti KB suntik. Tidak seperti pil KB yang kesuburannya bisa langsung kembali setelah dihentikan. Tubuh kita butuh waktu adaptasi yang lebih lama setelah berhenti suntik KB 3 bulan. Rata-rata, dibutuhkan waktu sekitar 4 hingga 12 bulan agar siklus ovulasi dan kesuburan kembali pulih sepenuhnya. Jadi, kalau kamu dan pasangan mau program hamil, faktor waktu ini perlu banget diperhitungkan dalam perencanaan kalian. Lalu, kapan kita harus mulai khawatir dan segera periksa ke tenaga medis? Kamu perlu waspada kalau mengalami gejala-gejala ini. Pertama, jika haid tidak datang berbulan-bulan tapi disertai nyeri hebat di area perut bawah. Kedua, kalau kamu merasa pusing terus-menerus atau sakit kepala yang parah. Ketiga, jika terjadi pendarahan di luar siklus haid yang tidak wajar, misalnya perdarahan hebat atau berkepanjangan. Dan terakhir, kalau berat badanmu naik secara drastis dalam waktu singkat. Jika mengalami salah satunya, jangan tunda untuk konsultasi ke dokter. Tenang, efek samping ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk menguranginya. Pertama, perbaiki pola makan. Fokus pada makanan bergizi seimbang, kurangi gula dan makanan olahan. Kedua, minum air putih yang cukup untuk menjaga metabolisme dan kesehatan kulit. Ketiga, rutin berolahraga. Aktivitas fisik bisa membantu mengontrol berat badan dan memperbaiki mood. Keempat, kelola stres dengan baik, misalnya dengan yoga atau meditasi. Dan terakhir, coba catat setiap perubahan yang kamu rasakan di tubuhmu setiap bulan. Ini akan sangat membantu saat kamu konsultasi nanti. Pada akhirnya, setiap metode kontrasepsi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu metode yang sempurna untuk semua orang. Yang paling penting adalah kamu mengenali tubuhmu, memahami risikonya, dan memilih metode yang paling cocok dan nyaman untukmu. Ingat, ini tubuhmu. Jadi keputusan ada di tanganmu. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan pasangan dan tenaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ya.